Sob nggak teriak-teriak, sampahnya dibiarkan begitu saja. Kasihan deh lo kepada orang anak-anak yang membersihkan. Oleh karena itu kita harus mempunyai kebiasaan, pembiasaan dimanapun kita berada. Mungkin di sini sekarang tanpa harus ada yang menganjuri, berawal dari yang kecil saja, kebiasaan yang kurang elok, yaitu meninggalkan sampah segera kita bawa, kita cari tempat sampah. Kalau nggak ada tempat sampah ya kresek gitu. Intinya cuma satu, rasa syukur terhadap Allah, rasa syukur terhadap sesama manusia, yaitu kepada pengelola atau yang mengurusi pesantren Majma'al Bahrain Siddiqiyah. Sudah ada air mengalir untuk bersih-bersih, tempatnya sudah bersih. Tetapi begitu ada acara pengajian langsung bersih Pak, Bu. Insya Allah langsung bersih. Jadi paling tidak ada sesuatu yang berbeda. Jadi kalau orang yang di mana mengikuti pengajian pasti sampahnya di mana-mana. Tapi harus ada semacam ciri khas. Oh ketara iki mari pengajian bersih mergone warga Siddiqiyah kok sing ngaji gitu kan. Nah itu namanya juga bisa dibilang hijrah, yang tadinya kebiasaan membuang sampah di sembarang tempat yang akhirnya mengakibatkan orang lain yang membuat dibuat susah, bukan ribet. Itu sampah dohiriyah. Belum lagi sampah batiniyah yang menyelimuti hati kita. Rohani kita akan menjadi burem karena di hati kita banyak sampah. Di kesempatan malam hari ini harus ada momen tepat, yaitu untuk berhijrah. Yang tadinya kebiasaan buang sampah sembarangan, kita harus bersama-sama membersihkan sampah yang sudah kita buat sendiri. Kira-kira setuju atau enggak Pak, Bu? Setuju ya, insya Allah, karena sesuatu yang baik saya yakin fitrahnya manusia pasti akan setuju melakukan sesuatu yang baik. Dan juga setuju kita harus belajar dari diri kita sendiri, membuang, yaitu harus membersihkan sampah-sampah yang ada di dalam pikiran kita, hati kita, perasaan kita. Itu banyak sekali sampah-sampah yang nyerimpeti akan perjalanan waktu kita pas ibadah. Sehubungan dengan acara pada malam hari ini, kami sebagai pengurus Dibra pusat yang perlu kami sampaikan, yaitu sebentar lagi kita akan menyongsong yaitu hari baik, yaitu bulan Maulud, yaitu bulan Maulidin Nabi Muhammad SAW. Saya kira sebagai warga Thoreko Siddiqiyah tidak lupa akan seruan atau ajakan Mursyid Thoreko Siddiqiyah untuk bersama-sama melaksanakan ibadah santunan secara serempak. Oleh karena itu kami mohon kepada seluruh pengurus organisasi yang ada di Thoreko Siddiqiyah yang sudah dibuat atau didirikan langsung oleh Mursyid Thoreko Siddiqiyah ataupun warga dimanapun berada, untuk bersama-sama koordinasi yang cantik di daerah-daerah supaya dalam menjalankan ibadah santunan secara serempak, secara bersama-sama, secara nasional itu bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu sekali lagi kami akan berterima kasih sekali apabila segera mengadakan rapat di daerah masing-masing untuk atau perlunya supaya santunan nasional ini bisa dilaksanakan dengan cermat dan juga lancar. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, ada satu hal lagi yang perlu kami sampaikan sehubungan dengan menyambut tahun baru Hijriah. Saya kira semua sudah tahu bahwa tanggal 8 November atau 16 Muharram, yaitu menyambut tahun baru Hijriah, silaturahminya akan jatuh di daerah yaitu Jamiah Kausaran Putri Cabang Yogyakarta. Tepatnya yaitu di kampus terpadu Muhammadiyah Ring Road Selatan. Sampun ngertos Pak? Jenengan catet nek dereng ngertos timbang kesasar-sasar, soalnya Jogja niku luas. Kin kesasar teng Parangtritis tambahan.
teng Borobudur. Soalnya sasarane kata Malioboro. Mboten napa-napa jenengan napa niki namine niate niku nanti akan ke sana rombongan ke sini. Boleh, tapi satu hal yang tidak boleh lupa, niatnya tetap lillahi ta'ala. Hadirin wal hadirat, kula kinten cekap napa ingkang kula aturaken, mugi-mugi kita bisa menjalankan ibadah yang namanya nanti akan dipimpin langsung, yaitu ibadah bersama, taubat bersama. Mudah-mudahan taubat kita ini taubat yang sesungguhnya dan diterima oleh Allah taubat kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun lupa sampai nggih Pak, Bu. Matur suwun. Hadirin wal hadirat, warga besar Torekoh Sidikiyah. Kini tibalah saatnya yang kita nanti-nantikan bersama. Mau'idatul Hasanah dan doa oleh Bapak Kiai Muhammad Mukhtar bin Al-Hajj Abdul Mu'ti. Untuk itu, marilah kita pusatkan sejenak seluruh jiwa dan raga kita guna mencerap berlian ilmu-ilmu yang bermakna dan barokah bagi kita semua. Sebelumnya, kami selaku pembawa acara, apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kiai Muhammad Mukhtar bin Al-Hajj Abdul Mu'ti, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, sebelum kita membaca bersama-sama masalah taubat, terlebih dahulu ini saya perlu menyampaikan sedikit masalah syair yang telah saya susun tadi. Di situ saya awali dengan kalimat jangan lupa, jangan lengah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa.
Jangan lupa. Jangan lengah. Mengenai apa jangan lupa. Mengenai apa jangan lengah. Yang saya maksud ada 3 hal. Pertama, jangan lupa, jangan lengah bahwa kata-kata atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa itu bersumber dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bab alinea ketiga. Supaya tidak lupa, tidak lengah. Ini sudah banyak dilupakan hampir seluruh Indonesia. Jadi ini sumbernya dari konstitusi yang pokok, yang tidak siapapun boleh ode-ode. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ke-3 bunyinya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. 1. Jangan lupa, jangan lengah. Yang kedua, siapa yang menyusun itu? Ini banyak yang tidak tahu. Alinea ketiga itu yang nyusun 3 ulama besar. Siapa 3 ulama besar itu? 1, Kiai Haji Agus Salim yang lahir di Kota Gadang, Bukit Tinggi. Nomor 2 ulama besar Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, lahir di Kota Jombang, pahlawan Indonesia. Kiai Agus Salim pahlawan Indonesia, tokoh Nahdlatul Ulama. Siapa yang ketiga? Yang ketiga itu Kiai Haji Abdul Qohar Muzakir, Jogja, tokoh Muhammadiyah. Itu yang masukkan kata berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dari mana tahu kok 3 ulama itu? Dari susunannya kalimat. Kalau tidak ulama besar tidak tahu nyusun seperti itu. Susunannya kata itu atas berkat. Kemudian rahmat. Mengapa tidak rahmat dulu kemudian berkat? Kok berkat dulu kemudian rahmat? Susunannya itu mengikuti susunannya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak ulama tidak tahu, tidak bisa di sini. Makanya pertama huruf dalam Quran itu ba, bi. Bi itu maknanya berkat. Ba zaidah menurut ilmu nahwu. Dan rahmat itu dari rahman rahim.
Maka susunannya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu banyak yang tahu. Sampai sekarang mungkin belum terungkap. Walaupun yang nyusun pembukaan itu 9 orang, tapi yang nyusun berkat rahmat itu 3 ulama besar. Ini yang dua. Yang ketiga, jangan sampai lupa bahwa sumbernya segala sumber kemerdekaan bangsa Indonesia itu karena berkat rahmat Allah. Maka bunyinya lengkapnya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, bukan Esa, Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi pernyataan rakyat seluruh Indonesia itu kemerdekaan ini karena berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kalau sudah berdiri negara itu Maha Esa, bukan Maha Kuasa. Dasarnya ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kalau kemerdekaan Maha Kuasa, itu loh sebabnya. Makanya saya susun jadi kalau mengenai bernegara saya susun berkenannya yang Allah